Itu satu-satunya musola yang marbotnya orang Katolik. Bokap gua kena stroke dan separuh badannya ini kayak ya udahlah diambil Tuhan lah gitu ya. Bang kerja apa? Ya, terus gue bilang, ya kerja gue mah berdiri. Berdiri apa ya kira-kira ya? Teller, CS duduk. Gue bilang, CS gua tuh duduk. kerja gue berdiri, ramah sama orang, gue bilang gitu. Oh, ramah. Kadang-kadang tangan gue gini-gini, tangan gue gini, kadang-kadang gini. Gue bilang gitu. Oh, satpam. Lu ngomong aja monyet. Terus. Udah nggak puasa, ngutang lagi. Terus pergi sana. Ini Pak. Buset, puasa Jup. Emang enak nasi goreng pinggir situ ya? Makan sini aja, kantin mah aneh tuh. Masa nasi segitiga dikit iluminasi? Ya, aneh banget. Otak-otak Brian. English yang punya kantin aneh bener. Itu ya, Bang. Kue pocong, mayatnya mayat siapa ya? Makanya kecil gitu. Dari enggak, itu kerjaan saya. Kerjaan saya itu juga nggak ada motornya. Tapi itu dari sekian makanan ada beat, noh. Keganggu nggak lo? Masalahnya ada 2015-nya. Berarti second. Spesifik banget, spesifik ya. Ayam gorengnya berdoa, noh. Aneh banget ya. Emang Makanya. Gua makanan dari mana lu? Perasaan gua kagak ada dagang-dagang ituan tuh. Nasi goreng pakai wortel kayak gitu. kenceng banget mulutnya ya. Ngacir banget mulutnya. Emang mulutnya dibobok. Ini. Ini kebiasaan nih tukang parkir nih. Nyomot aja lu. Kemarin aja belum bayar lu. Nih gorengan gue setengah gara-gara mulut lu semua ini yang ngokop. Udah jangan ngomong jorok mulu kah? Tadi ngomong jorok deh. Jorok. Iya. Bayar lu. Ya udah besok. Ah, besok mulu nih temen lu. Empok Kan? Orangnya kecil. Iya, marah tapi tenaga dalamnya gede juga. Makanya tuh. Enggak, ini kayaknya ini dah. Enggak ini. Kurang lem. Ini lu ngapa jadi buat temen begini sih, Bang? Biar rame aja kantin kan kemarin sepi. Tapi ini sih. Asam bola pade. Kayaknya nggak cocok deh kalau kita yang flirtingan gitu. Ini kalau gue kayak lebih ke bapak ke anak ya. Anaknya sakit. Oke teman-teman semuanya, balik lagi di Kara Kantin Ramadan. Kali ini kita bersama Rio. Stephen asik. Stephen Duma Nama lu Tubun. keren, Bang. Gimana ya? Remek banget, makanya remek. Aku nggak mau duduk sini bisa nggak? Enggak kan kalau lu kesini juga nyembur lagi. Kalau mau di belakang dia. Gadis masa kita. Rio Stephen Duma Tubun. 17 April 1987. Asai. Salah. Salah. 84. Maksudnya kurang 3. Asik. Apa-apa dimudah-mudahin. Ini boleh minum dulu nggak sih? Oh iya. Boleh ya? Minum dulu, Itu minum dulu. yang itu aja tuh kayaknya seru Ini tuh nih. yang dingin tuh. Boleh yang mendingan nih. Tuh, coba. Ya, tambah seret itu tenggorokan. Ngelawan tuh. Ada nasi goreng lauknya wafer. Mau teh. Ini aja nih. Ya, gelas aja dah. Kulkasnya bawa kulkas mati. Jangan dibocorin. Emang ini lampunya dong freonnya ora. Ah, iyalah. Ya jadi kesibukannya apa nih Halda? Kak, dia dang nih. Jadi gimana nih Jason Ranti? Asik hari-hariku. Ya nyanyi dia. Jangan gitu saja. Kenapa sih namanya Stephen sih? Iya. Sudah gue juga malu Juk Kayak nama orang itu. barat lu, Bang. Kamu bokap gua Jawa Barat. Ya kenapa tuh Stephen tuh kenapa? Steven. Stephen. Kalau Stephen kan pacar kakak lo. Ya. Jangan nyembur. Udah makannya kebelan lu. Kenapa Stephen? Rio Steven Duma Tubun. Iya. Bokap yang ngasih.
Ya kenapa bokap lu mikir apa? Apa pernah ngeliat artis apa Iya. Stephen Austin gitu, pemain Smackdown? Jadi apa? tuh sebenarnya kalau secara arti nama ya, Rio tuh kan aliran sungai. Rio Janeiro. Ya, Rio Oh. kan aliran sungai. Ah. Steven tuh kayak apa ya? Sebenarnya apa ya? Gue juga bingung, lupa gue. Stevennya tuh apa? Duma Tubun tuh kayak Duma Tubun kan farm keluarga gitu. Marga. Oh, Marga. Lubis, si Tompul Iya. gitu. Gue juga ada marga. Apa? Rianta, Rianti, Rianto. Bukan marga itu mah. Itu mah, bapak gue males namain ya. Bukan biar nggak ketuker. Bukan mirip-mirip kan? Iya, gue nganggepnya marga sih itu. Terus, Jadi itu gitu. marga orang mana tuh bang? Orang K Maluku Tenggara. Oh. Jadi bokap tuh keturunan orang K Maluku Tenggara. Kayak Jupri juga kan Ambon juga kan? Gua Tidore. Tidore. Bukannya Ciputat. Itu tinggalnya. Oh itu tinggalnya. Oh, berarti lu ngerantau ya? Oh, bukan ngerantau, emang di Ciputat aja. Oh, emang Ciputat Besarnya aja. di Pamulang, bocah Pamulang. Lu sekarang di mana tuh? Pesanggerahan. Di mana tuh? Jakarta Selatan, Pesanggerahan. Oh. Pasanggaran banyak, di Ciputat juga ada. Pesanggerahan. Ya itu berarti Pesanggerahan Bintaro lah, Jakarta Selatan. Cabang Ya, banyak. udah berubah lagi. Jakarta Selatan jadi Iya. Bintaro, gimana sih? Ini sebetulnya kita ngomongin apa sih? Iya sih. Ini kalau lo nanyain rumah komplek Bumi Pesanggerahan Mas dah. Nah, itu dah tuh. Oh. Nah, Jakarta Selatan. Ah, udah pokoknya deket situ dah. Ah, Itu betul. Ya. itu beneran keluarga K. Bokap iya, K. Turunan, gua kan turunan bokap gua kan. Itu kan yang ini kan yang preman-preman gitu. Wah, K. gua nggak mau Oke. iya itu. Jangan terlalu berat bahasa. Sehingga juga ngertinya tipis soalnya. Nggak bisa ngomong ya kan. Tapi kan itu kunci kan? Ya kunci ke. Soy. Nah, tapi gua dengar-dengar lu tuh suka berantem. Dulu Jup, sekarang mah enggak. Berantemnya kayak Bewang, gimana? bewang. Ya, Apa tawuran? tawuran enggak suka gua. Mas suka tawuran? Nggak suka. Ih seru pada rame-rame. Kayak pernah aja. Pernah megang BR lu? Pernah. Ladies bro, ladies. Ladies begini. Begini. Ya lu kecil banget ya. Gue dari tadi kayak kebelah gitu ngeliatnya ya gitu ya. Nggak bang. Kalau di gua terus sekelengking kan. Kan kecil bener, kecil Itu bener. gabus kali ya. Iya. Kenapa lu secinta itu sama berantem? Enggak emang apa ya gue dari kecil Jup, gak tahu deh gue. Kecil kayak lu keluar ngajak berantem terlalu aneh. Berantem dokter. Ya mas mah gue maju lu anjing gitu. Dari lahir udah kayak gitu enggak gitu. Suka gua melotot lu. Enggak. Terus. Emang sekolah kan dari sekolah tuh udah kayak gitu aja. Silat. Enggak. Dulu gua kalau ngomongin Lu silat apa? gua pernah ikut Bango Putih dulu kocek ya. Bango Itu apa Putih. tuh, Bango Ada Putih? perguruan gitu lah. Perguruan silat PKB Bango Putih kini tumbuh semakin dewasa, yakni masa di mana ilmu silat menjadi bagian dari nafas dan detak jantung kehidupan masyarakat. Itu kalau kuat itu bisa terbang. Apa ilmu kebal? Enggak, kakinya panjang tiba-tiba. Kakinya panjang. Bangau. Sama dagunya lebar. Kayak itu kalau itu Apa bener. itu apa tuh kan gue pernah denger Pencak silat gitu lah. aliran. Aliran. Tapi tetap pencak silat. Waktu SD itu SD mah ikut gitu-gitu Lu pernah ini nggak sih latihan kayak bela diri gitu? Enggak, gue takut bang. Gue bocahnya lemes banget bang dulu. Berat gue aja nggak nyampe 20 kilo dulu. Lah sampai sekarang. Oh, gue kagak berani, gue kalau berantem udah ciut gue. Iya tapi ada ini nggak sih reward gitu zaman dulu kayak, Enggak. bocah jagoan banget ini, yuk. Jadi kayak misalkan ada orang lewat, namanya Ketua siapa? geng, ketua Rio, geng. astagfirullahaladzim, Iya. Bang Rio. Gue nggak segitunya banget lah. Berantem suka. Dan rata-rata kalau gue berantem tuh bukan masalah gue sendiri. Ya kayak kita zaman sekolah kan gitu kan, temen yang ribut kita yang berantem. Oh, abang-abangan pernah gak lu? Apa? Misalkan abang-abangan, nah adik-adikan lu Iya, gitu-gitu dah, model-modelan gitu, zaman sekolah banget itu. Tantang petenteng banget Iya. loh. Sepatu gitu-gitu nggak? Malak-malakin nggak? Nah, kalau malak nggak gua mungkin malak pernah tapi sekali doang, terus kayaknya sampai sekarang itu yang trauma gue sampai sekarang sih. Oh karena dia ngelawan. Bukan. Kenapa setrauma itu? Enggak, Iya. jadi gue pernah malak orang teman sekolah SMA gitu. Ya kalau kita punya sekolah kan pasti punya teman yang cupu kan ya. Iya. Iya. Jadi gue palak lagi pacaran.
Ya. Jadi gue pacaran. Jadi yang lu ambil pacarnya. Ya. Ya Allah jahat banget gue. Iya. Pacarnya gue ambil. Gimana? Jadi gue palak gitu, terus dia ngasih gitu ya. Dia ngasih. Terus dari situ sampai hari ini dia baik banget sama gue, jadi gue yang malu. Jadi gue malu kalau dia ingetin dulu lu pernah gue lu pernah malak gue tau. Ya. Kalau diingetin gitu kayak anjing hina banget ya dulu gue gitu sampai kayak gitu. Ih. Parah sih lu parah banget lu kalau kata gua mah. Iya emang gue parah tapi nggak kecil. Iya. Seenggaknya gua kagak malakin duit orang, paling malakin minuman orang. Kalau berantem gue pernah tuh berantem paling parah ya. Nah? Di zaman sekolah gue pernah berantem. Lepas kuping. Serem amat. Gimana berantem gimana? Jadi tuh abis kayak lo tau nggak di pasar basah. Iya. Hah? Abis hujan. Jadi abis hujan yang berantem ada temen gue namanya Bungai. Terus dia berantem sama Oh, ada. aslinya namanya Bunga ya. Kurang serem. Iya. Bungai. Cantik bener. Lah, oh bener, serius. Ini bener. Ini bener. Jadi cowok namanya Bungai. Ini pandeknya ini bener. Jadi panggilan sekolah kan ada kan namanya Bungai gitu. Panggilannya Bungai. Dia berantem sama ada temen gue namanya Aat. Aat ini ada temen SD gue. Ah. Cuman karena nggak naik kelas, jadi dia SMP, gue SMA, tau nggak? Tapi dia tua. Tapi dia keker gitu. SMP tapi keker, tau nggak? Ya kan? Iya. Bunga ini, jadi depan sekolah gue tuh ada joglo gitu. Ada gedung pertemuan lah. Oke. Cuman joglo udah gak kepake gitu. Berantem di situ kalah si Bunga. Iya. SMP gede banget. Gimana kalahnya tuh gimana? Kalah beneran nangis, kalah nangis gimana sih? Iya. Bentar, Bunga lewat deh. Bunga lewat. Bunga tapi jurusan Solo. Terus? Nah, abis dari situ dia ngadu ke gua gitu, anjir gua kalah sama Aat gini-gini. Ya udah. Tadi gua udah ngapain gua berantem sama Aat karena Aat tuh temen SD gue kenal banget. Terus dia kayak kalau temen kan gitu, ya udah kalau lu temen gue bantuin gue, kalau enggak ya kita nggak usah berteman. Nah egonya kesenggol tuh, cetek dia. Ayo dah. Itu cetekannya pentilnya apa ya? Maksud gue cetek apa ini? Cetekannya apa? Lebih kayak gitu. Oh, berarti kayak anjir lu nggak teman gua lu. Nggak temen gua lu. Nggak kocok kental kita. Terus Jadi udah tuh kita tunggu di depan pasar basah itu. Berantem lah gua sama Atu. Bunganya mah nggak diem aja, jadi gue yang beneran berantem, pukul-pukulan sampai ngerusak tukang sayur. Jadinya lu tau nggak berantem yang cekek-cekekan, gulung-gulungan tau nggak lu? Jadi bener-bener kotor gitu. Nah, seingat gua ya, ini kan timelinenya jauh banget ya. Pokoknya gue injek kepalanya sampai masuk ke dalam tanah becek, tau gak sih lo? Gitu. Gitu. Jalan ini jahat banget sih sudah gue cerita ini. Keinjek gitu sampai masuk tanah basah gitu. Udah lah selesai tuh. sampai sekarang tuh masih Enggak. Enggak dong. Kalau sekarang kan udah tumbuh dia. Emang kepalanya biji, jadi pohon. Iya. Udah selesai dia tuh, pulang lah gua ke rumah. Besoknya di selisih 1 minggu, jadi nyokap gua tuh yang ditegur sama ibunya Aat. Jadi nyokap gua yang berantem di pasar. Nyokap ketemu nyokap Iya, berantem di pasar. Lu tuh yang paling marah siapa? Tukang sayur. Ya habis lagi call gue ini. Nggak mah, nggak anak anjing dua-duanya katanya. Lu berantem tadi. Itu lah gua paling aneh berantem bener itu paling. Itu zaman SMP peralihan SMA. SMA lah gue, SMA kelas 1 lah itu. Tapi pas Ramadan tuh berantem juga kah? Atau memang anjing lu? Sabar dulu, abis buka kita berantem. Gimana? Kalau Ramadan mah lebih ke rusuh aja, rusuh. Rusuhnya? Ya itu, buang-buang petasan gitu-gitu lah. Oh, kayak ini ya, petasan korek main dilempar-lempar aja gitu. Cap dulu, kalau dulu cap kuda terbang kan dulu yang ngetop banget di... Kayaknya itu chat deh. Kuda terbang mah. Ada karapan sapi. Karapan sapi. Nanti lo searching dah, ada petasan karapan sapi. Ada Kayak kupu-kupu gitu ngejar nggak? Bukan sapi, Bukan, gede. Sapi. Kayak bongbong. Oh kayak gitu. Petasan karapan sapi ada. Itu gede banget. Ada Itu gede. petasan teko. Ya. Kalau di gua Ya. ada sumbunya kan. Ada sumbunya. Ada sumbunya. Ini berarti nyalainnya harus di lapangan ya? Iya, cuman kalau zamannya itu kan memang gua tinggal gede di Lampung kan ya, kayak udah jalanan aja gitu. Kayak buang rumah warga, jalan gitu-gitu yang iseng gitu. Iya.
Ya, Ini bunyi apa? Enggak, cuma Kan biasanya ada yang kedap-kedip tuh. enggak, Jepang-jepang aja. yang itu mah meledaknya kenceng banget kayak bom. Emang iya? gede. Kalau gue pernah yang segede gini, yang segede gini nih, dinyalain, boom, gitu. Iya. Udah bukan dar gitu. Bener karena kan gue bunyinya begitu karena gue udah jauh. Kalau deket mah kena. Iya. Anjay. Itu tempat-tempat sampah gitu. Sama dulu ada namanya itu apa? Tahu nggak lo yang cepat main nggak? Jangwe. Bukan jangwe. Apa? Ceduman namanya. Apa sih bahasanya? Yang dari bambu petung tuh. Oh, yang dianuin ya? Oh, yang gini, Dimasukin yang ya? gitu. Oh, Duar gitu ta. Depannya diisi kaleng susu. iya. Iya. Aduh, gue lupa lagi. Apa namanya itu? Buah lontar. Bukan. Buah lontar. Masa seger. Bukan. Centuman Emang apa ada ceduman apa Kayaknya apa? bukan deh. Soalnya pakai Iya, bambu. iya. Dari Itu bambu susu seger itu. petung. Kayak orang mau perang kan? Kayak meriam-meriam. Dar. Oh iya. Iya, itu kalau itu Nah, serang-serangan itu itu tuh kan. kayak gitu tuh. Nah, lu pernah nggak petasan jangwe? Jangwe. Jangan petasan kecil kan? Enggak, panjang deh, Enggak, panjang. dia lumayan gede. Dia kayak petasan roket kecil. Tapi dia gede. Jadi Ngejar orang. kalau pakai lidi terbang. Nah, pernah dilepas tuh ngejar tuh. Buset sampai Lampung gue bilang. Jangan Jauh banget. Diwawancara juga jelek ya, itu ngajarin ya. Kenapa capek? Harus dikejar jangwe gue. Gitu kan, capeknya gitu jelek banget. Capek banget ya. Dikejar jangwe, habis dikejar jangwe. Biasa salpo PP ya. Iya, dikejar jangwe. Terlalu aneh. Nah, yang uniknya nih mungkin ya di masih suasana Ramadan, ternyata lu tuh berangkat dari keluarga yang beragam agama. Ya, multi agama. Multi agama. Beragama tuh gimana Beragama sih? banyak agamanya. Agamanya banyak. Multi agama tuh apa? Multi banyak. Banyak. Bukan definisinya, tapi Multi? apa yang dia rasain. Oh. Gua pancing juga nih. Nah, gimana Emang ada tuh? berapa agama bang di keluarga lu bang? Kalau di rumah itu 2 bokap Katolik, nyokap Hah? Islam. Gua kira bokap Katolik, nyokap kaseto. Terus. Sama sih poninya. Gua gitu ya. Sama banget ya. Beatles tua. Kaseto kan Beatles ya. Iya. Beatles banget. Iya, Beatles mania dia. Rambutnya bisa goyang Oh, gitu. iya. Jadi emang gue dari kecil emang orang tua beda agama, bokap Katolik, nyokap Islam gitu. Dari kecil beda agama. Jadi gue tuh ngalamin fase di mana ya kalau minggu pagi ke gereja, sorenya ngaji gitu. Tapi seru tuh. Seru apanya nih? Jadinya banyak gitu loh ininya. Jadi otaknya tuh ngambil dua pemikiran. Iya. Betul kan? Bener. Sampai sekarang bingung lah agamanya apa. Nggak, gue Islam. Tapi tengah-tengah aja. Berarti kalau Ramadan tuh bokap ikut puasa juga atau kayak minum extra jus? Kocak juga kalau punya bokap kayak gitu ya. Siang-siang gitu. Rosol kayak gitu. Energik banget. Lu sih puasa. Rosol gitu kayak gitu. Sebat mood dulu kali. Iya. Lucu juga. Nunggu maghrib. Hampir tanamnya. Tapi bisa sih belum aja. Kayak gitu. Tapi untungnya bokap gue ya orangnya ngerti banget. Bokap gue tuh adalah kayaknya dia ya udahlah agama mah gitu ya. Yang penting dia tetap jadi bapak yang baik. Bahkan dia tuh yang lebih sering bangunin sahur gitu, kayak sahur bangunin. Sahur tuh bener-bener kalau sahur nih ditemenin ikut sahur gitu. makan bareng. Ikut sahur gitu. Ikut Tapi sahur. dikit apa banyak? Bokap Beliaunya makan. enggak ya biasa aja. Cuman kalau jam 7 udah ngerokok aja dia gitu kayak, "Mas." Negor-negor orang Islam lewat gitu ya, "Mas." Kerja. Ya dia tapi perhatian banget sih. Kalau taraweh apa, dia itu yang lebih sibuk nyiapin Sejadah. sajadah, baju Peci. koko ya gitu-gitu. Lebih banget bokap gua kalau tiap bulan Ramadan tuh lebih dia yang paling sibuk lah ketimbang nyokap gua gitu. Oh iya. Dia excited berarti. Excited, cuman sampai sekarang belum pindah-pindah, ajarin aja. Excited dari gua kecil excited banget ya. Cuman nggak pindah-pindah, susah banget kayaknya. Berarti lu Natalan juga ngerayain gak bang? Natalan. Natalan juga? Jadi di rumah gua tuh
setahun 2 kali lah, Natalan rame, Lebaran rame. Ini apa namanya hari besar Islamnya 3 berarti. Iya. Idul Adha juga kan? Idul Adha, nah ya. Dan yang lucunya itu adalah sekarang kan karena gue tuh ada 2 rumah ya di Lampung ya. Ya. Yang satu kan rumah peninggalan kakek tuh. Nah rumah peninggalan kakek ini diwakafin jadi musola. Bokap. Enggak, diwakafin sama keluarga jadi musola. iya. Nah, yang jadi masalah marbotnya bokap gua. Itu satu-satunya musola yang marbotnya orang Katolik. Tapi bapak lu ajan nggak? Enggak lah. Enggak kerana situ. Enggak. Enggak kerana situ. Dia kadang-kadang iseng doang. Kiblatnya digeser dikit. Boleh. Jadi orang sholat gak ada berharap. Nah, tapi memang digeser dikit karena dibersihin. Dibersihin. Enggak iseng itu kan. Tapi tadi agak diedit. Aku juga takut. Bokap gue segitu nerimanya lah gitu Iya. maksudnya. Iya, bayangin aja nih, mau sholat maghrib, dia nyalain lampu, nyalain mesin air, gitu-gitu. Emangnya dia Iya. Iya, kalau pemandangan paling lucunya ya, kalau setiap gue pulang Lampung, kalau maghrib tuh dia nyalain lampu, ngidupin kipas angin di musola, nyalain air, terus dia duduk tuh di sebelah tuh. Sebelum musola kan ada kursi panjang tuh, dia ngerokok gini. Ini orang-orang Islam pada lewat tuh, misi Mas Karol, sholat gitu. Oh, tapi udah tahu. Ada tahu, dia orang udah lewat dia ngerokok aja gitu. Ntar orang udah selesai dia matiin lagi semuanya. Udah gitu, setiap hari sekarang kayak gitu. Ada nggak orang lewat tapi emang nggak ke musola kayak, wih nggak sholat loh, nggak sholat loh. Enggak sih kalau kayak gitu. Tapi itu yang lucu dari bokap gue itu dia. Iya, kalau Islam mah udah Islam banget sebenarnya. Iya, cuma tinggal agamanya doang yang belum. Agamanya belum. Ayo Mas Karol, pindah dong. Kan hidup bersama bokap yang Katolik dan juga beliau juga sering menyediakan lah supporting keluarga. Pernah nggak lu nggak sengaja makan babi? Kalau nggak sengaja makan babi, gue nggak pernah. Mungkin kalau gede mah, gue karena penasaran lo kayaknya nyoba. Emang sengaja lu ya? Sengaja. Pergaulan kalau itu Jup. Tes kriuk. Iya. Enak tuh tes kriuk ya? Enak. Katanya. Alah. Gua nonton di YouTube bang. Tapi nggak apa-apa tau nyoba. Kulitnya tuh. Iya. Nah, boleh ya guys. Babi kecap, nasi panas, the best. Tapi katanya ya. Tapi jangan. Tapi enak. Nih misalkan nih, lu kan pernah makan babi. Nah, tingkatin top satunya apa? Ayam, babi, atau sapi? Daging-dagingan maksudnya. Yang paling enak menurut Aduh, lu? gua agak ekstrim sih gua. Sapi lah, ya kan? Sapi lah. Sapi. Tapi emang enak, sapi emang enak yang di grill gitu kan? Masa ditanyain lagi soal babi? Iya. Tapi gue pernah kan di Bali, gue makan kan, Hmm. gue kira babi. Nah, Oh ternyata ayam. Abang yang kayak babi. Pedagang brengsek banget ya, pedagang ya? Gitu banget ya? Halo Akbar, ya Allah. Oke lah, itu kan suasana bulan Ramadan memang unik. Keluarga lu yang beragam agama. Nah, kalau sekarang kan keluarga tuh udah Islam semua. Nah, momen-momen apa nih yang menurut lu memorable banget lah bulan Ramadan bersama keluarga? Yang anak istri gue yang sekarang nih. Iya. Emang dulu ada? Oh bukan. Maksudnya yang hari ini kan. Oke. Nggak ada. Salah syuting gue istri ya kayaknya. Jadi ada. Kalau gue ngerasa kayak puasa zaman bujangan, baru nikah punya anak beda semua itu kan. Beda takjil. Enggak, bedanya apa sih? bedanya apa? Lalu Pas udah nikah? Bujangan ya Bujangan kalau- dulu, bujangan. Jangan. Ya kayak bujangan ya lu diri lu aja udah gitu kayak lu nggak Apa buka? Ya apa bukannya apa? Ya sahur kita ya udah seadanya lo bodo amatnya terlalu banyak bodo amatnya lah gitu. Tapi kalau pas sudah nikah gitu sebelum punya anak tuh kayak ada yang masak nih gitu kan. Bisa komunikasi. Sahur makan apa sayang? Oh ini. Oh gitu kan. Nah kalau punya anak tuh beda lagi tuh setiap mau bulan puasa, gue kepikiran langsung gitu. Aduh lebaran duit banyak keluar ya.
ih gitu ya. Baju lebaran. Kayak bukan puasanya udah lewat tuh puasanya. Begitu. Ini besok puasa kayak sidang isbat ditentuin kan. Besok puasa itu kayak waduh 3 lebaran bulan lagi gitu nabung aja, lagi. Nabung Iya, lagi. aduh, puluhan juta lagi kayak gua gitu tiba-tiba Puluhan juta berarti ponakan juga. Kusut ya, langsung kusut kayak langsung kusut ya. Gua kalau gua tuh momen yang lebaran tuh ketika ya kan udah tau lah rezeki ada stand up dan lain sebagainya. Terus kalau ponakan gua datang, Om Jupri, kamu siapa? Biasanya lu nggak open house ya? Enggak open house. Gua kunci, gua palang. Sama ini, gua polis line. Enggak ada yang boleh lewat. Apalagi ada anak gue yang paling brengsek si Bob ya kan. Gimana, Bob? Dia kelas 4 SD waktu gue kelas 4 SD dia bilang ini. Pas baru puasa hari pertama dia bilang itu. Lebaran kemarin aku dikasih papi 500.000, berarti tahun ini 1 juta dong. Kok gue bilang, kok tiba-tiba naik jadi 1 juta, Bob? Ya gope aja lah gue bilang gitu. Ya lebih udahlah, kan aku udah gede. Berarti setiap setahun naik 500.000 kata dia. Berarti sekarang aku 1 juta. Ya Allah, Bob, puasa mah, yang penting mah ini aja nih, cari pahala, bukan cari duitnya. Terus? Tapi emang dia anak pintar kali ya? Iya. Pertanyaannya balik ke gue, terus gue bisa jawab, Juk. Gimana pertanyaannya? Emang papi tahu bentuk pahala kayak gimana? Wow. Gue langsung, ya udah 1 juta aja deh. langsung nyerah. Makanya literasi agama penting ya buat orang tua lah. Iya, langsung nyerah. Gue udah 1 juta aja deh, 1 juta. Aduh, iya. Daripada gue bingung jawab, ya apa bentuk pahala? Iya sih, mending nambah 500 sih. Iya, coba lu kan pakai jilbab nih sekarang. Apa bentuk pahala coba menurut lu? Kagak ngaruh, gue bukan ustazah. Lu kan UIN, Jup. Apa? Pahala tuh bentuknya gimana? But I'm student of English Letters Department. Asik. Saya tidak mengenal lagi. Itu pertanyaan paling pusing seumur hidup gue tuh. Pahala bentuknya gimana? Gimana? Iya ya. Emang lu punya anak berapa, Bang? 2. Oh, 2. Itu yang nanya umur berapa dia? Kelas 4 SD berarti 9. bilang iya sih. 9 tahun. 10 Lagi tahun. kritis-kritisnya itu otaknya. Maksudnya lagi Penasaran. berpikir, ya. Kritis tuh kayak mau meninggal. Itu kayak lagi berpikir anu lah, begitulah. Oke, siap. Nah, sekarang Om Doni lagi ini syuting bareng sama anaknya. Oh iya, syuting apa? Ya, konten. Enggak, alasan lu kenapa konten nama anak sendiri? Sama si Bob. Atau memang nggak punya temen kah? Manfaatin anak atau gimana? Enggak. Manfaatin anak bahasa jahat loh itu juga. Eksploitasi nih. Kayak gue tuh karena si Bob nih menurut gue lucu banget gitu. Selucu itu. Bahkan dia kan dari kecil manggil gue Rio kan. Oh, nggak pakai bapak? Nggak pakai papi gitu, Rio aja. Dan gue tuh ya udahlah happy aja dipanggil dia tuh. Itu karena kayak memang bule. lu didiknya ya udah ngomong Nah, ini kesalahan paling besarnya. Nah. Pada saat dia kan dengar dari ibunya pasti kan. Ibunya manggil gue, "Yuk, mau makan nggak?" Gini-gini. Terus dia nyoba tuh, "Yuk." Nah, reaksi pertama gue ketawa. Oh. Nah, di pikiran dia kalau gue manggil Rio, ini lucu gitu. Iya. Cuma kan makin gede makin brengsek gitu kan gitu. Cuman gue rasanya makin lama ya udahlah ya gitu. Ya udah ya gitu. Tapi mulai kesini-sini udah mulai papi apa gitu kalau minta uang apa. Papi, berapa? Udah tahu. Dan yang lucu adiknya menurut gue yang paling kecil. Yang kecil kan masih TK kan. Nah. Siapa namanya? Gua lagi? Disi. Cewek ya? Cewek. Iyalah. Disi. Iya. Disi. Kalau jadi di sini kalau minta susu gitu kan. Nah. Kalau dalam kondisinya lagi nggak baik-baik aja gitu, misalkan orang semua ogah gitu bikinin dia susu. Tiba-tiba, "Sari, susu." Iya, tapi gua ngeliat itu ketawa gua. Gak ada mami, "Sari, susu." Kayak nerakin pembantu gitu, "Sari, susu." Semua dianggap sama aja udah ya. Iya. Nggak peduli dia orang tuanya kayak gimana. Terus Kak Sari ngomong apa? Sari ngomong apa? Siap. Emang terlalu tolong keluarga ini. Siapa bos? Apalagi kalau Sari misalnya marah sama si Disi kan, dimarahin, dipukulin gitu apa, misalkan dibentak-bentak gitu. Terus tiba-tiba dalam reaksi dia nangis tuh ada kata-kata, "Rio, tolong! Rio, tolong!" Dalam hati gua, ini apa sih ini? Tolong aku, Rio!
Aduh. Dia yang bener cuma manggil nenek. Nah, udah. Sisanya semua salah. Karena dia nggak tahu nama neneknya kan. Tapi kok tahu nama neneknya agak kocak. Ade Mariam. Panjang. Dua suku kata. Ada balik nenek. Karena bang manggilnya Ade dong. Neneknya dipanggil Ade. Oh itu karena kelucuan itu hadirlah panggung jawab. Hadirlah panggung jawab. Panggung jawab tuh apa aja sih yang membekas dan membuat hasrat lo untuk bikin show ini? Panggung jawab itu kan sekarang kan bentuknya udah jadi digital download lah. Tournya udah selesai dan digital downloadnya teman-teman bisa beli di Adam Jaya ya, sekarang gue promo ya, harga 150.000. Dan panggung jawab adalah spesial show gue. Bentar lo, ganggu nih masinis nih. Iya, ini boleh ngerokok nggak sih? Boleh. Boleh. Emang boleh? Boleh ya? Boleh. Boleh ya. Udah belum jalannya. Ini ngetem dia. Oke. Wah, Berat banget kayaknya. berat banget. Masalah hidup lu. Langsung kayak putus Jadi cinta. panggung jawab itu adalah gue tuh mau bikin spesial tour stand up panggung jawab itu. Premis gedenya adalah kayak sebenarnya panggung jawab ini adalah sesuatu kan itu kan kayak tanggung jawab yang dijawab di atas panggung, jadi panggung jawab. Oh ya. Ya jadi kan gitu, lu menjelaskan semua tanggung jawab lu di atas panggung. Gue tuh ngerasa tanggung jawab itu ketika lu sudah bisa ngelewatin, itu banyak cerita lucunya. Oh, jadi kalau pas kita ngelewatin tragedi-tragedi itu kayak aduh pahit, iya. aduh kacau. Tapi pas udah ngeliat, Iya, banyak lucunya. Kayak sesimpel anak lu nggak bisa baca. Itu gregetan minta ampun kan lu. A, B, C, D. Nah itu kan pengen nempel kan? Iya, Itu gatel. usaha-usaha itu tuh kayak. Tapi akhirnya begitu dia bisa baca. Nah ini nih cerita ini akhirnya jadi premis-premis. Jadi lucu. Nah tanggung jawab ini adalah begitu gue dapet premis itu kan awalnya premisnya itu tuh. Tapi setelah ditarik jauh premis besarnya adalah ketika gue suci sebenarnya. Jadi gue suci itu pada saat suci 5 besar, gue tuh ditelepon di video call sama nyokap gue. 1 jam lagi mau naik panggung nih, panggung suci. 1 jam lagi mau naik panggung, nyokap gue video call. Terus bokap gue ngeliatin bokap gue yang lagi kena serangan jantung di rumah sakit. Aduh. Jadi bokap gue dari salang di mana-mana Iya. gitu, di video call gitu diliatin gitu. Terus gue kan nangis ya di parkiran Kompas, gue nangis tuh bener-bener nangis gitu. Tapi di tengah-tengah gue nangis tuh kayak ekor mata gue ngeliat ada sapam ngeliatin gue nangis gitu, kayak sebel banget gue liatin sapam nangis gitu kayak benci. Kan gue juga sapam dulu ya, kayak diliatin sapam kayak ini sapam lemah nih kayak gitu, kayak kesel banget gue. Jadi gue nangis gitu, nyokap gue video call, terus bokap gue tuh ngomong, Iya. karena dia tahu gue lagi kompetisi, dia ngomong gini ke gue tuh, semangat ya kompetisinya, apa yang lo mulai selesaiin dengan benar, kata dia gitu. Alhamdulillahnya gue jawab, gue juara 1 suci 9. Iya. Jadi itu tuh, dari situ gue jawab lah nih omongan bokap gue, apa yang lo lakukan, apa yang lo mulai selesaiin dengan benar. Gue jawab tuh, gue kompetisi, gue juara 1 suci 9. Setelah after kompetisi, gue tour bareng Ate sama Ali. Iya, dari Dedor. Pada saat itu kota Lampung. Begitu selesai tour, besoknya di bandara gantian bokap gue video call. Nyokap gue kena stroke. Anjir, tuh ini berat banget ini. Jadi premis besarnya ini. Nyokap gue kena stroke dan separuh badannya ini kayak ya udahlah diambil Tuhan lah gitu ya. Pulanglah gue karena ngeliat nyokap gue sakit, gue pulanglah ke Lampung. Begitu pulang ke Lampung, jadi dalam kondisi di mata yang gue lihat itu ada orang sakit jantung mandiin orang sakit stroke, dimandiin, selesai mandi dia sabunin badannya, dihandukin, dipakein baju, disisirin, dibedakin nyokap gue. Terus gue ngeliat, gila ya, ternyata tanggung jawab nyampe sini gitu. Waduh. Anjing ya. Iya itu premis gedenya. Tuh gue pegang deh tuh, baru gue tarik deh tuh ke semua masalah hidup keluarga kecil gue. Karena premis itu kalau dijadiin beat lucu, gue nulis lucu. Tapi setiap ngucap, gue nangis. Sedih, karena belum damai. Karena nggak sekuat itu berdamainya. Jadi gue nangis terus. Awal materinya tentang itu, ini kok gue nangis. Gue depan istri gue juga gue nangis gitu, kayak gue nangis mulu ya. Lucu banget. Orang sakit stroke tuh lucunya
sebagai stand up comedian itu ultimate lucu gitu Iya, bener kan? iya, iya. Kita setuju aja itu dulu Iya, lah. iya, Apa iya. orang punya kelemahan itu Iya. pasti punchline gede lah. Iya, iya. Cuma kan itu masalahnya orang tua kita gitu kan. Betul, betul. Jadi agak berat untuk nyampeinnya. Iya. Ya. Jadi itu gue nggak sanggup bawain itu. Akhirnya itu jadi epilog doang. Oke. Jadi epilog. Jadi tanggung jawab itu yang gue bahas ya tentang istri, tentang anak, tentang mertua gitu. Dan pada akhirnya lo ngerasa bahwa tanggung jawab itu bukan cuma mendidik anak sampai besar, Betul. bukan cuman membahagiakan istri, Betul. tapi menemani dia sampai Betul. titik darah penghabisan. Betul. Keren banget. Asoy. Itu dia Ingrid. Asoy. Dan juga lu kan habis juara satu nih show, terus diajak Kompas ini ya, Kompas Berita ya, acara di show Kompas.com. Kompas.com. Oh iya, yang ke Maluku 14 hari. Dia pertama kali Jadi wartawan. bukan. Stand up kan megang mic doang. Kalau wartawan megang kamera dia sama pers dia. Ngapain itu berita? Bedanya stand up sama wartawan tuh. Kalau stand up kan gini. Kalau wartawan tuh gini. Iya. Lu ngapain? Iya, nyodorin ya, nyodorin. Berita. Kok berita sih? Iya, Maksudnya? sama Kompas.com. Jadi ada sosialisasi tentang pemilu gitulah. Akhirnya gue diajak 14 hari. Pemilu. Pemilu orang sono. Oh, jadi lu nyuruh orang untuk milih. Pilkada. Pilkada. Ah. Orang nyuruh milih untuk milih isu suara. Bukan. Ini lebih ke KPU-nya. Oke. Ya, jadi Cara netral. supaya jangan golput, Golput. jangan apa. Nah, di tengah-tengah mereka sosialisasi adalah gue stand up. Oh. Jadi gue dibawa tuh 14. Jadi ini di highlight dulu. Jadi Rio pertama stand up comedian pertama kali yang stand up depan orang adat, masyarakat adat. masyarakat adat. Luar biasa, nggak lucu disampit. Serem banget. Ngebom dikit. Apaan sih? Buru lucu. Buru, ayo gue liatin tuh kayak gitu. Gimana momennya? Gue penasaran. Soalnya gue belum Jadi pernah. gue tuh dihubungin kan dari Kompas.com. Iya, ini kita akan jalan nih. Awalnya sebulan. Karena beberapa titik terus karena negosiasi masalah budgeting bla bla bla. Jadi 3 pulau doang. 3 pulau di Maluku. Ada Pulau Buru, udah gue nggak tahu namanya tuh. Iya, Pulau Seram, Pulau Buru, Tanibarke. Pulau Seram mah ini kampungnya Mamat. Ya. Tapi seram nggak? Hah? Enggak ada setannya. Banyak monster dong. Iya, Pulau Seram. Jalan. Jadi dikasih lah tuh ini apa skena perjalanannya lah. Oh ya, itinerarinya lah ya. Nah, itinerarinya nanti gini. Nah, ternyata tuh dari Kompas.com-nya sama dari guanya juga sama-sama banyak perubahannya ketika udah sampai di sana. Kan ada tuh pesawat kecil ATR, ternyata begitu sampai sana nggak bisa secara koordinasi ada kapal laut. Oke. Gitu. Jadi adalah cerita paling uniknya adalah waktu itu pulau pertama dikunjungin adalah Seram. Pulau Seram. Jadi di Pulau Seram ini sampai di bandara Ambon istirahat sebentar pagi, bla bla bla, udah makan sekitar jam 11 siang jalan tuh mobil menuju pelabuhan Wepirit. Naik kapal 3 jam tuh sampai pelabuhan apa gue lupa. Dari pelabuhan mendarat kapal 3 jam itu lo harus naik mobil 3 jam menuju Masoi. Itu naik mobilnya itu emang jalannya yang liku-liku. Bener. Iya. Alhamdulillah. Ya, Ya, jalan tuh ke Masoi. Jadi lu kalau dihubungin stand up, baju yang lo bawa apa? Baju stand up dong. kemeja Ya, gitu-gitu. gua juga sama tuh, gua bawa dokmart, bawa apa, bla bla bla. Jalan nih, tadi udah sampai Masoi. Iya. Naik mobil lagi 3 jam. Set sampai di Desa Tumete. Oke. Nah, Desa Tumete ini dikasih tarian sambutan dah tuh, yang tari cakalang. Oh, iya. Tarian kayak gitu. Udah disambut. Nah, yang gue baru tahu, ternyata waktu malamnya itu ada koordinasi. Ini nggak bisa nih, ini harus kita sewa porter. Jadi kita manjat gunung 4 jam. Lu baik, mau stand up doang gua. Cuma mau halo selamat malam gitu gua mau. Berapa MDP itu? Cuma mau stand up. Lu bayangin ya. Gua naik kapal laut 3 jam. Terus naik kapal laut 3 jam, nyampe Masoi 3 jam, nginep. Besok pagi-pagi banget, pagi-pagi buta jam 5 jalan naik mobil.
sampai D1 Mete jalan 3 jam, naik gunung 4 jam. Terus gunungnya bukan gunung Jawa tau nggak lo? Iya, Gunungnya tuh yang bener akar ke akar gitu kayak salak ya, kayak salak. Iya, terus lu tau Ninja Hattori kan? Nah, gue Ninja Hattori banget itu. Jadi gue demi ketawa orang desa. Tolong. Jadi gue tuh lewatin batu-batu gede gitu yang kali lebar gitu. Kita nembus kali-kali gitu. Terus manjat 4 jam. Manjat 4 jam tuh ada porter-porternya itu kan. Iya. Oh, berarti dibawain juga. Oke. Ada. Terus ada ini aja nih, ada gimana ketika di tengah-tengah perjalanan air habis. Aduh. Terus ada dari apa porter-porter itu ngerti gitu. Kita dipotongin bambu. Terus minum air bambu. Itu belum stand up ya, Dak ya? Masih tengah gitu ya. Ngapain sini ya? Ada jauh-jauh ya kan. Ya bambu lagi, bambu. Bambu. Bambu sama tebu beda ya? Beda, tebu tuh gula lah. Oh. Tapi rasanya enak, Bang? Air bambu? Enak banget. Jalan tuh. Enak banget karena dia aus. Dia juga nggak mikirin rasanya. Diadu sama air mineral lain kayak air mineral. 4,5 jam. Kurang lebih 4,5 jam. Nyampe gua di namanya Dusun Usali. Kepulauan Seram. Lu ngomong asal juga gua nggak tahu. Gua juga. Iya juga ya. Padamun. Dikisin mudus. Sampai di Dusun Usali. Itu sambutan dari masyarakat adat kan. Masyarakat adat. Yang benar-benar rumahnya tuh yang masih bambu gitu. Tahu kan? Rumah-rumah adat gitu. Lu tau nggak kenapa mereka meriah? Kenapa? Karena dia tahu, ya capek. Lu yang ngomong ya, gue takut. Ayo lu. Terus udah punya sambutan meriah gitu ya kan, sambutan. Udah tuh, kan tuh rumah adat banyak kan ya. Terus ada satu rumah adat yang khusus untuk pertemuan. Bang, pertemuan? Iya, rumah pertemuan, rumah-rumah perjamuan lah. Istilahnya kalau di kita nih, aula lah, gedung aulanya. Tapi mereka punya satu rumah gitu untuk pertemuan. Acaranya di situ tuh. Kan yang jalan naik ke atas 4 jam ini kan banyak kan, sekitar 25-an orang satu tim itu. Masuklah semua tuh sama warga. Terus kan gue kan mikir, anjir stand up-nya di mana ya? Terus gue tanya sama orang Kompas, stand up-nya di mana, Mas? Gitu. Ada ditunjuk di dalam situ, di dalam aula itu stand up-nya. Itu ada lantai gitu-gitu nggak ada? Enggak, ya udah bambu-bambu disusun aja gitu. Rumah panggung. Oke. Nah, nih rumah panggung, terus siang ininya dia bilang, ya udahlah gue mau siap-siap kan. Kan gue bawa baju ganti kan. Terus dia bilang, "Tanya Mas, gue ganti baju." Udah nggak usah, gini aja stand up. Itu seumur hidup gue baru itu stand up. Pakai sandal Eger kotor, sini lumpur-lumpur Jup, sini lumpur-lumpur, celana pendek maternal, lo yang potongan, pakai jaket terus tengahnya basah. Stand up, gitu stand up. Gua open mic aja masih rapi loh, ya kan? Mungkin bisa diomelin Bang Ajis ya? Iya, stand up, bener-bener stand up. Penampil gitu. lepek. Stand up komedian lepek pertama kali. Gue stand up. Nah, yang lucu nih, gue tengah-tengah stand up. Alhamdulillah tuh, kena lihat tuh. Kondusif. Ya, lucu lah, alhamdulillah. Ah. Karena nggak bahas hal sekitar. Iya. Di tengah-tengah gue lagi stand up, lagi set up. Lu tau lah, kita sama komik. Lagi set up menuju punchline. Ujung rumah bambunya rubuh. Kayak bruk, ada sebagian orang jatuh ke bawah. Wah, gitu kayak gitu. Wah, ada orang sebagian jatuh ke bawah. Masya Allah Tuhan. Bencana. Iya. Itu lucu banget tuh kalau divideoin. Bener itu. Lucu soalnya penontonnya yang jatuh, bukan dianya. Tuh ya Allah tuh. Bener-bener itu, ya Allah. Terus ya udah ngebahas hal itu. Udah kan, sore kan, turun. Enggak, itu pas rubuh lu ngomongin. Ya udah nggak apa-apa, lanjut ya Om. Nggak apa-apa tahan. Ya lanjut ya. Ya oke, siap. Oke, stand up lagi. Lu duduk juga Mas. Masa kita stand up ada orang begininya Bang, terus lanjut. Lanjut. Iya. Itu tentang udah tuh lanjut gue stand up kan. Beneran dilanjut. Enggak lah. Beneran lanjut. Lanjut. Saya bercanda Mas Rio. Oke.
Lanjut juga. Kan itu kerjaan kan. Iya. Lanjut, tapi ya penonton udah tuh gede berapa aja? Ya, Enggak pulang. Lu tau gak sih orang grup jatuh kan itu kan panggung-panggung terus yang jalan lewat kolongnya gitu loh. Lu tonton dari luar begini. Oh, kuat ya, kuat. Lanjut lah gua stand up. Sosialisasinya kelar tuh. Terus Kira masih sekitar jam 4:30 sore atau jam 4 gitu. Terus gua nanya kan. Ini kenapa kita nggak naik helikopter aja gitu dari sini ke sini gitu. Oke. Terus dia bilang, "Oh ya, dilarang sama masyarakat adat." Karena setahun lalu ada kunjungan juga lah dari pemerintah daerah, helikopter mendarat, atap rumah warga terbang. pantas marah sih warga ya. Makanya jangan helikopter. Iya. Bisa nggak kipasnya kegedean, Di sini udah adem gitu ya. Belum nih atap gue. Nah ini yang Oh, berarti kayak jerami gitu ya? Oke. Jadi udah selesai stand up kan. Turunlah ke bawah. Capek lagi Turun ya. kan? Turunlah ke bawah. Bener sih turun gitu kan. Tapi tetap terjal kan. Turun. Nah kan gua sama istri gua tuh ngikut. Jadi iya. Keren juga istri Iya, lu. dia bilang, jalan-jalan. Gitu. Jalan, turun. Di tengah-tengah turun ini, lu kalau udah saking lumpur kan, kayak sendal tuh kan gini kan, kayak krek gitu. Iya. Terus kaki kita selalu miring di sini mulu tuh, karena saking licinnya. Jadi sakit tuh. Gue sibuk lah nyari air sama istri gue di tengah-tengah perjalanan itu, sampai kita sadar bahwa kita tinggal berdua. Kayak ini jalannya bener nggak ya? Ini jalannya bener Itu nggak ya? karena memang elunya sotoy. Bukan sotoy. Sama timnya yang Lah timnya gimana? udah kerja dia. Udah kerja. Udah biarin. Tugasnya kelar. Jadi itu kayak ada 5 orang pertama di depan, ada 5 orang pertama di tengah, ada 5 orang pertama di belakang, kan supaya Dijagain kalau ini berhenti, ini nyusul ketemu. Iya. Kalau ini kita berhenti, ini nyusul ketemu. Nah, gua kan di tengah-tengah nih posisinya. Kan yang terakhir kan yang tim belakang gua kan. Jadi gua nih lagi bersibuk, bersihin itulah, ganti aja supaya jalannya enak gitu. Nah ini tim ini ternyata udah lewat. Kayak gua tuh nggak ngeh. Ya, lu nungguin dong. Ya nunggu tapi sambil jalan aja kayaknya bener lah. Ini kok kita tinggal berdua. Ternyata pas di tengah-tengah menuju kali yang besar tadi ada yang teriak tuh. Baru kita oh yaudah. Oh, teriaknya begitu. Emang orang situ. Setelah ketemu ini yang aliran tadi sungai itu kita bisa lewatin. Ternyata itu kan hujan gede banget kan. Jadi Pasang. air di sana itu tuh kalau hujan debitnya naik. Tadinya tuh gue jalan cuman segini lah, nggak nyampe celana basah gitu. Terus pas pulang segini dia kayak kayak banjir. Semeter ada kali itu. ya Allah. Iya, lebih. Bener itu udah berat banget deh. Kayak Gila. itu Gimana tanggapan istri? apa? Jangan pernah di sini lagi. Lihat no. Ikut lu lagi. Makan airnya masih kelihatan. Tapi dia happy banget tuh kebalikannya. Alhamdulillah. Dia happy banget. Gue yang nggak happy kan. Karena perjalanan pertamanya kan gue bilang kalau ngikut boleh. Tapi ya isen secara status kan tadi gue nggak mau bawa lu, gue mau bawa roadman gitu. Biar gue tuh ada yang ngebantu gitu. Terus dia dengan PD-nya bilang, tenang gue bisa jadi roadman lu. Oke. Asik. Perjalanan 14 hari. Ya roadman 3 hari, sisanya dia talent, gue roadman. Langsung kebalik switch. Langsung kebalik. langsung Ada, ini. iya. Istri langsung ini nggak bilang, saya bisa nih jejak petualang. Tapi tuh lu udah bisa jadi jejak petualang, udah bisa nyari arah sendiri lu pulang. Bisa, udah. Tapi itu seseru itu sih. Dan yang nggak expect di gue adalah ternyata masyarakat di sana kan kita kan untuk orang yang pertama kali ke sana kan pasti ada pikiran-pikiran negatif lah. Iya. Entah itu literasi bahasa atau apa. Apa tuh? Literasi bahasa. Oh, Kalau iya, kita iya, takutnya iya. ngomong Nggak ngerti. Kotor. bukan ngomong kotor. Bukan kayak- ngomong kotor, nggak ngerti aja. Kayak komunikasinya bingung nih gitu secara bahasa. Ternyata ini gua akan menjadi orang satu dari banyak orang yang bilang bahasa Indonesia mereka lebih bagus dari kita. Keren bro. Bahasa Indonesia lebih bagus. Dan yang kalau kita lihat orang Maluku tuh kayaknya sangar apa gitu. Itu berbanding 180 derajat. Ramah banget. Ramah, baik. Sangat ramah banget. Bahasanya nggak ora.
lokan, nggak ada tuh. Itu bahasa sini. Bahasa lu apa? Molekul apa kalau Batak? lama banget. Mokel. Kok molekul sih? Kok molekul mah kekuatan bobo ya. Dan tiap hari kan makan ikan kan di sana kan. Iya. Oh iya, sehat. Segar banget ya Mas Iya. ya di sana ya. Langsung ini kan, langsung apa namanya dari nelayan kan? Kayak makan yuk. Itu terlalu cepet ya. Kayak gitu. Iya. langsung. Dan ikannya kan gede-gede banget di sana, Jo. Iya. Iya. Laut Iya, bukan. laut. Laut. Empat hari pertama tuh makan ikan tuh excited gitu tuh. Enak banget pasti. Iya, 4 hari pertama tuh excited makan. Oh, ikan. Masuk seminggu di sana kayak, aduh ada ketoprak nggak sih? Iya, pasti kangen. Pasti kangen banget. Lontong sayur Lontong sayur dah, apa ikan gitu. mulu. Ikan ya mulu nih. Allah. Sama kayak orang Maluku di sini. Ikan mana ya? Ikan. Ada Gitu. ikan lele. Beneran, bokap gue tuh nggak bisa makan ikan yang itu. Ikan air tawar nggak bisa, Iya. air laut aja. Karena kebiasaan makan. Oh beda ya berarti ya? Beda, rasanya juga beda, tembelnya juga beda. Jadi kalau kita makan ikan di sini kan gini kan. Kalau makan ikan di sana tuh begini nih megangnya. Oh iya, motongnya gitu. Motongnya gede, krok gitu, daging semua. Daging, bener-bener. Ada juga shoot HP. Halo. Kegedean nih. Oke, itu happy. Happy dan Experience apa yang dia bilang bahwa dia happy? iya karena itu kan kita bener-bener selama 14 tahun married, baru itu kita bener-bener di alam 14 hari gitu. Oh iya. Me time banget. Me time banget. Cuman nggak segini sih. Dan laut di sana kan laut paling bagus ya. Lautnya bagus banget. Bener-bener Iya. kayak di gambar buku SD tuh nyata gitu kayaknya lautnya birunya beneran biru gitu. Kan nggak kesentuh orang alay. Iya. Iya. Itu orang alay. Banten kan udah pada kotor. Iya. Makan pop mie sembarangan. Lu bayangin Iya sih. destinasi terakhirnya kan namanya Tanibarke kan, Pulau Tanibarke. Jadi Tanibarke adalah perbatasan Pulau K sama Pulau Tanibar, makanya Tanibarke, Tanke. Berarti di deket kampung lu dong? Iya, Oke, alhamdulillah. terus. Jadi tahu silsilah gua tempat sana. Itu kita naik perahu kayu yang pakai mesin itu. Lu bayangin ikan di sana ikan bodoh gitu. Kita naik itu lumba-lumba ngejar gitu kayak, gitu. Serasa di Bandanera. Iya, kayak gue keren deh hari ini gitu dikejar lumba-lumba gitu. Kayak gue bisa mengendalikan. Iya gitu. Aturan tambah sound. Bagai hujan telah berlalu asai. Ada itu. Bandanera, bener Bandanera. Pasti ada lumba-lumbanya itu bagus itu. Betul. Tapi seru banget Iya. itu, seru. 14 tahun bersama istri. Nah, gue denger juga adek lu tuh bertemu dengan istri lu tuh karena adek kelas lu, teman kuliah. Nah, itu gimana tuh ketemunya gimana tuh? Jadi gue punya. Detailnya gimana tuh? Jadi gue punya adik kelas namanya Ana. Jadi adik kelas SMA sebenarnya dia. Terus dia kuliah. Lu kuliah? Enggak, gue nggak kuliah dulu. Oh, adik kelas waktu SMA. Adik kelas waktu SMA, dia kuliah. Nah, satu kampus sama istri gue. Oke. Jadi itu kita kan zaman-zaman ya gue tua ya, zaman-zaman Facebook. Enggak, Facebook nggak terlalu tua kok. Di Facebook udah nggak ada yang make sekarang. Iya, tapi tetap Facebook masih ada yang make. Kalau dia ngomong Friendster, gue ketawa nih. Ya. Friendster apa? Nah, lebih parah kan? Udah nggak ada. Lebih parah lagi. Itu sebelum Facebook. Jadi itu karena lama nggak ketemu sama adik kelas itu, ketemulah di Facebook. Nah, mulai apa sih? Kalau Instagram tuh apa? DM ya? DM, message, direct message sih, Direct DM message, juga, ya, cuman DM. dipanjangin aja Iya. nggak disingkat. Iya. Iya. Awal kan colek-colek gitu-gitu kalau di Facebook kan. Sampai bilang apaan sih gitu. Colek kok di TikTok colek. TikTok colek ya. Ya, terus DM-an gitu. Inbox Inbox ya. Terus dia ngomong, kayaknya lo cocok dah sama temen gua. Oke. Ada nih, gua kenalin ya, gitu. Kenalin lah, dikasih lah Facebook istri gua. Terus gua lihat tuh profil picture-nya. Oleh Uga nih, gitu kan. Oleh-oleh nih. Terus gua inbox lah, halo Sari, istri gua namanya Sari kan. Halo Sari, gua Rio, gua temennya Ana. Kata gua dikenalin lu sama Ana, katanya Ana suruh follow Facebook lu. Kalau lu Add friend. add friend. Ya Allah. Kalau lu mau berteman mau kenal lebih lanjut, ini nomor telepon gua kasih di situ. Bukan, gua bilang boleh dong minta nomor telepon lu. Oke. Nah, seminggu nggak dibalas tuh. Berarti nggak boleh kan? Ya kan ya udahlah gua gitu kan, udah lewat seminggu gitu. Terus jalan mau 2 minggu,
masuk tuh ada inbox di Facebook. Terus dia bilang, lu aja tinggalin nomor telepon, nanti gue yang telepon. Gentleman. Itu langsung tuh seharian lu gini aja. Gue tinggalin nomor telepon gue zaman Asia kan, ya kan. Telepon tuh nggak lama dia telepon. Posisi dia lagi di kereta pada saat itu mau ke arah Bogor. Telepon ngobrol lama tuh. Oh yo temannya Ana ya. Nah jualan gue pada saat itu gue nggak ngomong kalau kerja gue sapam. Jadi gue Direktur. bukan. Gue selalu sebut nama tempat gue kerja aja. Nanti bisa dibip lah kayak. Lu kerja di mana? Oh gue kerja di Oh keren. Gitu. Tapi nggak tahu sebagai apa. Nggak tahu, tapi udah keren lah BUMN. Terus akhirnya udahlah segala macam telepon-teleponan, akhirnya janjian untuk ketemuan. Nah, ketemuan pertama gua sama istri gua di Cikini. Nah, Tapi nggak kegondang dia. Cikini digondang dia. Kayak acara pagi-pagi. iya. Padahal udah malam. Terus? Teman di Cikini janjian nonton dan gue inget banget film yang kita tonton pertama kali gua sama istri gua adalah ini, yang tau gak lo? Apa? Minion. Despicable Me. Iya. Yang keberapa itu? Yang pertama kali. Kan masih Facebook. Oh ya. Masih Facebook. Ya ketemuan itu. Jadi sebelum ketemunya itu kan bukan cuma lihat apa Facebook kan, fotonya yang gimana gitu. Terus gue nungguin lama di depan bioskop di Cikini tuh, mana orangnya. Terus tiba-tiba turun dari Bluebird, ada cewek, rambutnya panjang, pakai baju dress hitam panjang, pakai boots tinggi ini. Asik, detail banget nih ingetnya. Namanya Cinta dah. Bukan cinta itu minder. Minder itu. Soalnya naiknya Bluebird ya. Iya. Pakai boot tinggi, pakai dress panjang gitu, pakai dress panjang, full makeup, turun dari Bluebird. Cet, pas turun dalam hati gua, gokil magician nih. Gitu lah, asisten Demian gitu. Ketemuan lah ya sama Rio Sari, udah ngobrol, nonton. Besoknya tiba-tiba Sebelum di situ pas nonton lu berani mesen popcorn nggak? sebenarnya gue udah nggak berani Jum. Terus? Tapi kan gue siapin duitnya. Oh iya. Gue siapin duitnya. Udah nabung. Iya. Jadi intinya nggak apa-apa lo yang makan. Gue minum aja deh. Gitu. Ya budget sapam segitu lah ya kan. Aku nggak lapar kok, aku nggak lapar. Nggak lapar kok, ngingu gitu perutnya. Udah makan, aku Udah tadi makan. udah kamu aja yang makan. Kayak gitu-gitulah. Udah nonton. Besoknya lagi kita ajak teman lagi. Nah, gue baru tahu ternyata istri gue ini adalah pada saat itu adalah kayak kerjaannya selain makeup, dia tuh kerjanya ini apa? Second kerjaannya bukan kerjaan lah, hobinya, tapi jadi serius adalah biliar. Oh, jadi kayak turnamen biliar ya, atlet-atlet biliar lah. Yang nyuduk-nyuduk begini. Nah, ya. Atlet. Ya semi atlet biliar gitu. Biliar ada atletnya. Ada. Ya ada lah, kalau enggak dia nggak kagak ada SEA Games-nya. Iya. Lah, gua kira cuma main iseng-iseng doang. Itu mah tongkrongan lu. Tongkrongan kami beda. Asik. Bukan tongkrongan fashion. Terus? Diajak lah besok gue main biliar. Iya, diajak main biliar. Gue pikir kan gue jago main biliar ya. Lah gue, siapa kan jujinya biliar gitu-gitu kan. Ya udah, gue pikir gue kalah, bener-bener kalah gitu. Terus gue bilang anjing cewek keren nih kayaknya gitu. Dia tuh yang kata cetak tok tak tok tak tok. Tapi masuk di sini. Dia jago, dia beneran jago. Oke. Beneran jago. Terus gue kayak, wih kerennya gitu. Terus kayak ada humming gitu di kepala gitu. Wih, kalau punya cewek kayak gini kayaknya keren gitu. Oke. Tapi dekat, baru tuh beranilah untuk kayak sebenarnya sih karena dia yang ngoroin sebenarnya. Lo ngapain gini-gini ke gua gitu. Oh iya. Oh, dia mikir kayak ini status kita apa sih? Iya. Kenapa malu cerita gini-gini anjing. Jadi gua malu deh coba ada cerita-cerita gini ketemu Kayak gini. balik SMP. Iya, kayak bocah belasan gitu kayaknya anjing banget deh. Terus gua bilang kan ya, gue tuh ini bahasa gue sampai sekarang masih inget bahasa gue ngomong ke Sari kayak gue nggak tahu ya apa tentang perasaan ini, gue nggak tahu, tapi yang gue tahu kayaknya gue nyaman dekat lu. Sedap. Ih najis banget deh, najis. Ini najis banget, najis. Tapi antusias kan? Happy kan Antusias, ceritanya. iya. Terus
Dan dia bilang gitu, oh sorry ya gue gak nyari pacar. Nyarinya? Gue nyari suami, kata dia gitu. Gitu. Nah pada saat itu kan laki-laki usia 26 tahun, Oke. egonya masih tinggi. Dengan bodohnya gue bilang, sama gue juga nyari istri. Sama aku juga nyari istri. Duit mana? Itu mau nyari, pulang memikir banget. Udah tuh jalan-jalan pacarnya sebentar banget, 6 bulan. 6 bulan merit udah 6 bulan merit. Nah pas jadian itu tuh baru tahu kalau gua tuh sapam dianya. Tapi Itu taunya tahu pas gimana nikah tuh? apa pas sebelum nikah? Pas udah jadian, pas dia Oke. ya udah kata dia jalanin aja. Ya udah iya, gua bilang gitu. Jalan terus dia lama, kok kita udah jalan-jalan tapi gue nggak tahu lu siapa ya gitu. Di bank kerja apa? Ya, terus gue bilang ya kerja gue mah berdiri. Gitu. Berdiri apa ya kira-kira ya? Teller, CS duduk. Gue bilang CS gue duduk. kerja gue berdiri, ramah sama orang. Gue bilang gitu. Oh, ramah. Kadang-kadang tangan gue gini-gini, tangan gue gini, kadang-kadang gini. Gue bilang gitu. Oh satpam. Lu ngomong aja mau Ngasih nyet. clue dulu ya. Lu kayak main tebak-tebakan. Iya, udah bilang. Terus ya udah, tapi untungnya ya dia kan nerima kan, ya udah lah jalan lah gitu. Gue nggak tahu sih, kalau mau tanya langsung lah sama dia lah. Kayaknya lebih kepepet dia deh. Nih, merit dah tuh lah sampai sekarang dah. Oke, menarik ya. Iya. Mungkin masih banyak lagi, mungkin kita ngobrol di lain waktu. Aman. Cuman ini nih ada video-video Segmen. kocak. Ya, Ada video-video kocak yang kita harus lihat. kita harus lihat dan lo harus respon. Betul. Nah, di segmen Nori nonton, respon, maki-maki. Seru ya. Seruan nih. Seru banget lah. Alda. Bentar, lagi seret dia. Belum minum. Maafkanlah aku Tuhan, hari ini aku mokel. Gatal ini. Bismillahirrahmanirrahim. A-nya gitu. Kenapa A-nya ada nadanya ya? Banyak banget Easter egg apa sih? Easter egg-nya. Pertama Easter egg apa? rambut pecinya. Pecinya udah bentuk permen lu tau nggak? Yang kedua dia bukan doa begini. Ih, gue pengen patahin Maksudnya jarinya. tuh, ya Allah maafkan aku cinta kamu gitu. Iya, cuma enggak tetap aja berdoa tetap Maksudnya begini. suaranya peaceful. Tapi kalau gue salah fokusnya ke itu yang lebih ke bajunya sih. Iya, makanya gue bilang hashtag itu banyak. Iya. Baju loreng-loreng. Banyak banget sekarang orang-orang yang bukan tentara tapi pakai baju tentara. Iya. Lagi tren kali. Lagi keren waktu kali. itu. Tapi yang warna lain gak usah disinggung lah ya. Itu tentara aja. Tentara. Yang hijau emang ada yang putih juga. Apalagi tuh tadi yang aki-aki tadi menurut lo? Apalagi yang aneh tuh? Yang lu bisa Enggak. kayaknya harus dirubah deh pemikirannya gitu. Enggak, emang itu udah itulah kalau mudanya nggak sukses kayak gitu. Pasti aneh. Senari kali dia tuh. Makanya udah tua ngomong mokel tuh orang padu buat gua. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah nonton dari rangkaian acara kita dari awal kita ngobrol sama Om Rio dan juga kita ngomongin Nori juga bapak-bapak aneh. Dan ini ada kuis seperti biasa. Buat 3 pemenang masing-masing dapat Rp100.000. Nanti komen, tulis nama IG-nya juga dan jawab pertanyaannya. Apakah Rio lanjut stand up pas panggungnya roboh? Iya atau tidak? Apa bisa jadi? Emang ada bilang bisa jadi? Nah itu, terserah dia mau jawab apa. Oh, mantap. Tapi menurut lu apa? Menurut aku sih bisa jadi sih. Aku sih Sebenarnya yes. aku nggak percaya banget sama kamu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah mampir di Kara Kantin Ramadan. Jangan lupa pantengin terus Hals Kreatif dan jangan lupa like, komen, dan subscribe dan sebar video ini ke teman-teman dan keluarga besar kalian. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.